pada wong kena musibah apa hukumnya Pak Ustaz? Yang jelas tanah itu tanah siapa? Tanah yang dijual itu tanah siapa? Kalau itu tanah wakaf, hukumnya haram. Kapan itu tanah wakaf? Memang punya keluarga tapi diwakafkan. Seluruh keluarga diolehi dulu, oleh buyut dulu, bahwa ini tanah diwakafkan khusus untuk kuburan 10 kali 10 atau 10 kali 20. Tidak boleh diganggu gugat. Dan ini tidak masuk dalam hukum waris, karena ini sudah diwakafkan. Jangankan wakaf, yang diwasiatkan lagi harus dikeluarkan dulu 1/3 atau mengeluarkan yang diwasiatkan oleh si punya harta. Jadi kalau dia menjual tanah wakaf, biar mak mana alasan, tetap hukumnya haram. Tidak boleh. Dah baca. Hatta Pertamina, hatta siapa? Karena bagang tu wakaf. Tanah tu tanah wakaf. Cacat diganggu gugat. Tak tahu kalau kamu nanya dengan ustaz lain, tanyalah. Kalau baik ada jawaban keringanan dari ustaz lain, silakan. Pak Ustaz, Nabi itu kan manusia. Yang ingin kutanyakan, sumber makanan Nabi itu dari mana? Ya macam-macam, ada kumo, ada gendum. Bangsa zaman Nabi ada pempek, makan pempek Nabi. Pempek kulit pula. Ada tabak hal. Ada apa? Kue lumpang. Ya. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan ya Muhammad kepada umatmu bahwasanya innama ana basyarun, sesungguhnya aku ni manusia, mislukum, sama dengan kamu. Dalam surah lain disebut Nabi itu yamshuna fil aswaq, Nabi berjalan di pasar, berdagang, berbini, makan, mesing, tidur, bergerak. Sama dengan manusia. Cuma yuha ilai. Nah, itu bedanya. Nabi dapat wahyu. Bandi makan sama. Sumber dari mana? Ya tergantung. Kalau dia makan iwak dari laut, tak kata iwak metu dari gunung. Apa fadilannya kalau melaksanakan sedekah 100 hari meninggal? Itu hukum sedekah. Hukum tidak wajib. Hukum tidak wajib, cuman anjuran Nabi, irhamu mautakum walau bisyalbil ma', sedekailah yang meninggal dari keluarga kamu tu walau dengan setegok banyu. Kalau ada wong lah taubat, dia ni masih lalunya sering lalai solat terus, sekarang dia nak qadanya solat fardunya. Macam mana Ustaz, apa ada amal lain untuk dia kena lalai salat? Wajib qada. Wajib qada. Jadi dia wajib bertaubat dan mengqada salat yang pernah ditinggalkannya. Kalau bacaan Al-Fatihah saya minta didengarkan oleh guru ngaji yang sudah lama belajar dengan Ustaz. Ya khair malish. Sekarang jawab pertanyaan Ana, selama ni kita baca Fatihah. Ya, kita belajar masa Fatihah selama ini. Pertanyaannya, yang menekan Fatihah kita siapa? Siapa? Ngaturkan Fatihah kita itulah benar tu siapa? Pasti wong yang ngerti kan. Nah, sedalum pernah kita gawak. Ya, pernah ada kiai ustaz yang membenahi bacaan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi.
ubat penyakit budak galak terkejut tu, mbek godong sekejut tu nah. Warna hijau atau warna yang galak disenggol kaki langsung lentok tu. Ada? Puteri malu ya. Mbek itu baca itu kursi takut dibantal, dibawa bantal budak tu. Cara qada solatnya macam mana? Ya biasa. Zuhur habis zuhur gawi ke zuhur 4 lagi macam solat zuhur tu lah. Macam solat zuhur tu lah. Apa hukumnya ada orang rajin salat tapi dia juga rajin judi tu, kalau nak ditegur nak ngapu kau tak usah ngurusi gawi wong. Nah, inilah yang susah ni, yang ada orang main ni dia ibadah tapi dia maksiat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo sadar-sadarlah kamu ni nah yang kirim SMS. Ni orang sian orang lain nak nanya. Habis di SMS ikut ni lah. Saya menutupi menutupi salah tadi. Sudah. Nah, nanya lagi huruf do. Selalu wajib lagi. Sikok mai ngirim tu. Takut tak terbaca. Ya kalau nak jelasnya telefon. Nombor ustaz telefon, tak tahu nanya di radio berapa nombor. Kan lebih, paling habis ke duit 2,000. Boleh ilmu daripada tidak ada faham-faham. Ngitung harokat lagi. Lagi aku ni ngitung hapus ini babi kok. Saya mau tanya, apa hukumnya yang suka menyebar aib orang itu? Namanya ngumpet. Ngumpet. Gonjeng. Sudah, dosa awak habis timbek wong itu. Kalau kita salat waktu maca Fatihah dan ayat lain mata ku pejam kun faya gusuk salat gusuk pula. Tak apa-apa. Kalau kita dengan mejam natangkan ketenangan hati dan jiwa ketika salat, boleh tak apa-apa. Tapi hukum mejam kalau kata sebab makruh, karena mejam tu identik dengan tidur. Mandi wajib tu harus bersampunian apa? Rambut kepala ni harus dibasahi. Mesti dibasahi. Tidak mesti pakai sampo. Mesti basah sekujur badan. Segala rambut-rambut mesti basah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana supaya agar solat kita khusyuk, tidak terpikirkan yang lain waktu. Kalau misal kita solat, ada wong tenang tak hati kita? Gerak kita tenang. Kalau mata hati kita ni tembus, mata hati kita ni sadar bahwasanya Allah Ta'ala selalu memperhatikan kita, insya-Allah aman. Ngapalah di daerah Sungai Selayu sekarang tiap hari pasti ada orang meninggal. Ya sudah sampai ajalnya. Tanya awak tu sampai ngapalah ada banyak orang ngamuk di rumah sakit jiwa. Nak kira itulah. Belajar mak man. Niat qada salat padu salat itulah. Adaannya diganti ganti qadaan. Sali fardhu zuhri qadaan lillahi ta'ala. Kami ni berjualan di pasar, tempoh hari tak. Tahu ada ibu-ibu nanyo itu, nanyo ini, nanyo itu, cewek nian. Terus dia nawar, akhirnya kunjuk kelah. Tawarnya tadi tahu-tahu dia batal ke pulau belanjanya. Karena anaknya tak galak pulau. Kira-kira apalah hukum tindakan ibu ini?
Kita nak banyak sabar namanya berdagang. Maka tu sehikmahnya segala gawi belum berbelian. Mufakat dokin bawa baca berbelian. Karena kita mikir ke nasib perasaan wong. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana pendapat Ustaz dengan pemahaman Syiah? No. Kalau wong itu yakin Syiah itu benar, ya pelok ilah Syiah. Cuman jangan mengatasnamakan agama yang sudah sempurna. Kalau agama Islam kan rukunnya ada, rukun Islamnya ada, rukun imannya. Nah kalau dia nyetu sama rukun iman rukun Islamnya, dah apa-apa dia orang Islam berarti. Tapi kalau dia ngaku orang Islam tapi rukun imannya, rukun Islamnya lain, bukan Islam. Pelajari, tanya dengan kiai-kiai ustaz-ustaz yang ngerti. Minta jingok ke di kitab-kitabnya. Al-Kafi dalam kitab Kulaini, kitab apa yang mereka punya jingok? Ngapo sampai donyo menghalalkan mut'ah? Ada yang katanya mut'ah seminggu, ada yang ngata ke mut'ah sebulan, ada mut'ah sejam. Ya Allah, itu namanya perzinahan, prostitusi. Cuman dibalut dengan agama. Kesian wong betino. Kesian. Bini wong halal. Jingok pelajarannya tu nak cocok tak, masuk tak di akal kita. Sampai makan kotoran masuk surga, mana cerita tu? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi dikemas sebegitu rupa sehingga seolah-olah benar. Kemudian nyingok ngapo di Malaysia tu diusir. Ada apa sebabnya? Di Syria. Jadi nak hati-hati karena mereka tu ada tujuan. Bukan macam NU, bukan macam Muhammadiyah. Kalau NU sama Muhammadiyah ini organisasi yang ada di Indonesia. Bukan nak ngancurkan, bahkan untuk mendidik dan membina rakyat. Kali itu nak menguasai. Na'udzubillah. Banyak perzinahannya itu. Seperti apakah isi Rasulullah dalam menutup aurat? Apa menggunakan cadar? Iya. Isi Rasulullah pakai cadar kalau perintah Allah. Saya sudah nikah tapi cerai karena istri mau masuk agama Buddha. Karena alasan itu saya pisah. Anak saya ikut ibunya, seandainya saya mau nikah lagi, tapi anak saya masih agama ibunya. Anak saya ikut, seandainya saya mau nikah lagi, tapi anak saya masih agama ibunya, gimana? Dah kata hubungannya? Kata hubungan? Kan yang nikahnya ada, yang anak anda ikut ke emaknya, kalaupun melok ke Hindu, dia jadi wong Hindu. Mestinya kan harus ikut ke, kalau ikut suami ya Islam. Saya ada yang memelihara anjing, katanya si punya anaknya, padahal orang tuanya udah haji. Yang saya tanyakan hukumnya apa kalau anjing? La yadkhulu baitan fi kalbun wala suratun, tidak masuk malaikat rahmat bagi mereka yang melihara anjing dan di rumahnya ada foto yang terbuka aurat.
Berdosakah seorang ayah yang tidak mau bertemu dengan anaknya karena kami sudah lama berpisah? Gimana pasal solusinya? Dari pasal 16 ini. Ngapa dia tidak bertemu? Apa karena dia malu tidak ada ngurus anak? Macam itu. Mestinya dia nyoba besar hati kalau anak-anaknya galak baik dengan dia. Dan sejahat apapun orang tua kita tidak boleh kita musuhi. Karena posisi kita sebagai anak. Bagaimana orang memutuskan silaturahmi dengan saudara terus menyuruh saudara lain untuk musuhi saudara itu? Waliyadzubillah. Tak mencium bau syurga. La yadkhulul jannah man katir rahmi. Tak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahmi. Aku punya sepupu, dia ngajinya lancar, salatnya rajin, tapi maksiat lancar. Itu kan salah. Salah. Ustaz pernah membahas tentang anak yang lahir di luar nikah berapa minggu lalu. Bagaimana kalau usia kandungan baru 1 bulan, lalu dinikahi oleh yang menghamili? Apakah anak itu tetap berbinti ibunya? Tidak, ini binti bapaknya. Karena dia kan di dalam perut ibunya ada 8 bulan 10 hari. Jadi tetap ini anak dari suami laki-laki yang menikahi ibunya. Walaupun yang menikah itu bukan laki-laki yang menghamili. Ya. Dan bagaimana pula dengan hak warisnya? Dia mewarisi dari bapak yang ngawin ibunya tadi. Walaupun bukan yang ngawin ini yang hamili dia, ada lanang lain. Ya Allah, ya. Insyaallah taala. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.